Mari kita datang bersorak, bersuka bagi nama Tuhan. Sebab Dialah Tuhan yang layak ditinggikan. Dialah Tuhan yang ajaib. Haleluya. Tuhan kita yang memerintah, Dia Raja yang kuat dan perkasa. Bumilah tumpuan kakinya, kerajaannya takkan tergoncangkan. Tuhan kita perlindungan kekal, Dia sumber keselamatan. Tuhan kita ajaib, Tuhan kita heran, kuasanya tak berubah. Pegang firman Tuhan, pegang janji Tuhan, kuasanya dicurahkan bagi kita. Haleluya. Tuhan kita yang memerintah, Dia Raja yang kuat dan perkasa. Bumilah tumpuan kakinya, kerajaannya takkan tergoncangkan. Tuhan kita perlindungan kekal. Amin. Dia sumber keselamatan. Tuhan kita ajaib, Tuhan kita heran, kuasanya tak berubah. Pegang firman Tuhan, pegang janji Tuhan, kuasanya dicurahkan bagi. Tuhan kita ajaib, Tuhan kita heran, kuasanya
kuasa dari Tuhan, kuasanya dicurahkan bagi kita. Haleluya. Kami umat-Mu menerima kuasa-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Tuhanku ajaib. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan, karena kami punya Allah seperti Engkau Yesus. Engkau Tuhan yang sungguh ajaib bagi setiap kami. Perbuatan-Mu heran bagi kami. Sungguh besar karya-Mu. Ini ucapan syukur kami Tuhan. Terima kasih. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Terima kasih Bapa. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Sungguh besar karya-Mu, kami bersyukur buat kebaikan-Mu Tuhan, sebab Engkau baik bagi kami. Kami terima mujizat-Mu Tuhan. Terima kasih. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku.
dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersama kami, ya, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana, ya, Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku agungkan Yesus Raja yang berkuasa dan layak disembah. Ku agungkan Yesus Raja yang berkuasa dan layak disembah. Mari umat Tuhan, angkat kedua tanganmu, serukan, kami agungkan nama-Mu Tuhan. Engkau yang layak Tuhan, yang berkuasa dan layak disembah. Kami agungkan Engkau Tuhan, agungkan Yesus Raja yang berkuasa dan layak disembah. Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Kau layak disembah, sebab Dia yang layak. Kau layak disembah. Haleluya, haleluya, haleluya. Salam Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Saya sungguh bersuka cita kita bisa bertemu kembali. Saya berdoa Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan ada dalam kasih karunia Tuhan, perlindungan penyertaan Tuhan yang sungguh luar biasa. Dan semuanya dalam keadaan sehat dan baik-baik.
Semua karena kebaikan Tuhan yang selalu menyertai, menjaga, menaungi kita di dalam kasih kemurahan dan kasih setianya. Untuk kebenaran firman Tuhan pagi hari ini, mari kita bersama-sama bersatu hati. Kita berdoa untuk kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur buat kasih setia Tuhan pagi hari ini. Tak habis-habisnya dan tak henti-hentinya kami selalu menaikkan syukur atas kebaikan dan kasih setia Tuhan yang terus Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Kami ada sampai hari ini karena anugerah Tuhan. Dan biarlah kami terus mengerti dan mau memahami apa yang Tuhan mau dalam hidup kami. Melalui kebenaran firman-Mu, nyatakan isi hati-Mu. Beri kami pencerahan, pimpin sertai kami dalam pemberitaan firman Tuhan pagi hari ini. Dan kami siap menerima berkat yang datangnya dari Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa. Amin. Kita bersama-sama melihat di dalam pembacaan firman Tuhan. Kita buka Alkitab kita di dalam Yohanes 5 ayat 37 sampai ayat yang ke-40. Yohanes 5 ayat 37 sampai ayat yang ke-40. Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat, dan firman-Nya tidak menetap di dalam dirimu. Sebab kamu tidak percaya kepada Dia yang diutusnya. Kamu menyelidiki kitab-kitab suci, sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku, namun kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup itu. Diberkati Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Firman Tuhan pagi hari ini menyatakan di dalam hidup kita melalui Alkitab, yaitu firman yang tertulis Allah menyatakan pribadinya, supaya kita dapat mengenal Bapa, kita mengenal pribadi Tuhan Yesus Kristus, bahwa Tuhan Yesus Kristus diutus oleh Bapa untuk menyatakan apa yang menjadi rencana dan karya Bapa yang sempurna di dalam karya keselamatan. Kedatangan Tuhan Yesus yang pertama kali ada di muka bumi ini memberikan maksud dan rencana Bapa untuk kita hari ini di dalam kebenaran firman Tuhan, supaya kita dapat mengenal siapakah Bapa kita, siapakah Allah yang layak dan patut kita sembah. Dan saya bersyukur kalau sampai hari ini kita masih memegang kebenaran firman Tuhan, Alkitab yang kita miliki, Alkitab yang kita yakini. Alkitab Perjanjian Lama, Perjanjian Baru adalah firman Allah yang hidup, yang diilhamkan oleh Roh Kudus, menjadi kekuatan keteguhan iman kita, di mana melalui pembacaan firman Tuhan pagi hari ini, Bapa yang mengutus aku, Bapa yang mengutus aku, Dialah yang bersaksi tentang aku. Kita mengenal bahwa Allah menetapkan Yesus Kristus sebagai pribadi yang berhak. Yesus Kristus sebagai pribadi yang berhak menerima segala yang ada, yang layak terima pujian, yang layak terima pengagungan, hormat, yang layak kita puji, kita sembah, kita agungkan di dalam kemuliaannya yang sungguh luar biasa. Karena Yesus Kristus adalah Allah dan Tuhan dan Juru Selamat kita. Tidak ada alasan buat kita untuk tidak mau menerima kebenaran firman Tuhan, tidak mau menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Di dalam Kristus, Allah menetapkan sebagai pribadi yang berhak menerima segala yang ada. Dan Dia, yaitu firman, Allah menjadikan
menjadikan alam semesta. Kalau kita lihat di dalam Ibrani 1 ayat 2, Ibrani 1 ayat 2, maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya, yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Pada mulanya adalah firman. Allah menciptakan segala sesuatunya dengan firman. Dan firman itu pada hari ini memberikan kekuatan keteguhan. Alkitab Perjanjian Lama, Perjanjian Baru adalah firman Allah yang diilhamkan oleh Roh Kudus. Dan Bapa bersaksi tentang anaknya, yaitu Yesus Kristus, yang berhak menerima segala yang ada. Dan oleh firman Allah menjadikan alam semesta. Kebenaran firman Tuhan sudah nyata. Maka melalui Alkitab, firman tertulis, kita dapat melihat Allah menyatakan pribadinya, dan kita dapat mengenal Bapa kita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan di dalam ayat 37 jelas, Bapa yang mengutus aku, Dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat, dan firman-Nya tidak menetap di dalam dirimu, sebab kamu tidak percaya kepada Dia yang diutusnya. Bapak, Ibu, Saudara dikasih Tuhan, di luar Kristus kita tidak akan mengenal siapa Allah yang sejati, siapa Allah yang sebenarnya. Kalau kita ingin mengerti, memahami, kita harus memiliki firman. Kita harus memiliki kebenaran firman Tuhan, Alkitab, yang menjadi kekuatan keteguhan hati kita. Dan di dalam Kristus, maka kita mengenal siapakah Bapa Allah kita. Karena jelas Bapa memberikan kesaksian tentang Kristus. Bapa memberikan kesaksian siapakah Tuhan Yesus Kristus yang olehnya alam semesta dijadikan. Dan saya percaya pagi hari ini, kebenaran firman Tuhan di dalam Alkitab, firman tertulis, diilhamkan oleh Roh Kudus. Dan Alkitab yang adalah firman Allah memberikan kekuatan keteguhan, keyakinan kita tentang kekuatan, kuasa, otoritas, wibawa, kedaulatan Allah. Betapa hebat kuasa, betapa hebat maksud dan rencana Allah di dalam hidup kita. Betapa hebat Dia menjadikan pribadi kita untuk mengenal pribadinya. Dan yang lebih luar biasa lagi, Alkitab setelah kematian Kristus berkorban di atas kayu salib, setelah kematiannya, Kristus dikuburkan. Pada hari yang ketiga Dia bangkit. Setelah kebangkitannya, Tuhan Yesus Kristus naik ke surga dan saat ini ada di surga. Roh Kudus berkarya begitu rupa, dicurahkan kepada murid-muridnya. Rasul-rasul ditetapkan, dan Allah berkarya memberikan pengilhaman. Bagaimana rasul-rasul diizinkan Allah untuk menulis firman-Nya dan dipimpin oleh Roh Kudus. Kita lihat sama-sama di dalam Efesus 3 ayat 4 dan 5. Efesus 3 ayat 4 dan ayat 5. Apabila kamu membacanya, kamu dapat mengetahui daripadanya pengertianku akan rahasia Kristus. Akan rahasia Kristus.
yang pada zaman angkatan-angkatan dahulu tidak diberikan kepada anak-anak manusia, tetapi yang sekarang dinyatakan di dalam roh kepada rasul-rasul dan nabi-nabinya yang kudus. Rahasia Kristus, di mana rahasia itu tidak dibukakan pada zaman angkatan anak-anak manusia pada zaman dahulu, tidak diberikan. Tetapi setelah kematian, pengorbanan Kristus menebus dosa kita, Dia mati di atas kayu salib, dikuburkan pada hari yang ketiga, Kristus bangkit dan naik ke surga. Roh Kudus dicurahkan dan rasul-rasul diilhami oleh Roh Kudus. Allah mengizinkan untuk menulis kebenaran firman Tuhan, membukakan rahasia kerajaan Allah. Dan hari ini kita menerima anugerah kasih karunia-Nya, dan kita menjadi milik Kristus oleh iman percaya kita. Maka kita menerima berkat yang sungguh luar biasa. Rahasia-rahasia kerajaan surga, rahasia kerajaan Allah. Bahkan dinyatakan hal-hal yang akan terjadi di masa yang akan datang. Bagaimana kedatangan Kristus untuk kedua kalinya disingkapkan begitu rupa di dalam kebenaran firman Tuhan. Allah menyatakan di dalam Alkitab, yaitu firman yang tertulis. Dan kita dapat mengerti rahasia berkat yang diterima oleh orang-orang percaya. Apa itu berkat? Dan kita lihat di dalam pandangan masyarakat umum, berkat yang diukur atau ditakar dalam kehidupan mereka adalah umur panjang, kekayaan, kehormatan, kesehatan, reputasi yang baik. Ini yang menjadi takaran pandangan masyarakat secara umum. Dunia juga menakar hal yang sama. Bangsa-bangsa juga mencari kebahagiaan dalam takaran manusia. Umur panjang, kekayaan, kehormatan, kesehatan diukur dalam takaran duniawi. Dalam takaran duniawi. Dan di dalam Matius 6 ayat 32, semuanya itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Apakah berkat secara umum ini, umur panjang, kekayaan, kehormatan, kesehatan, reputasi yang baik, kita sebagai anak-anak Tuhan juga tidak berhak menerima berkat seperti ini? Saya percaya kebenaran firman Tuhan juga menjanjikan janji Allah akan digenapi di dalam hidup kita. Umur panjang, kehormatan, kekayaan, kesehatan, reputasi yang baik. Kita naik tidak turun, menjadi kepala bukan ekor. Pada saat kita berjalan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri, memegang kuat ketetapan-ketetapan firman-Nya, bahkan janjinya dibuat berhasil. Tetapi ada dua perbedaan. Dunia mengejar segala yang sukses dalam takaran manusia dengan cara dunia. Sedangkan dunia dibawa kekuasaan si jahat. Dunia dikuasai oleh kegelapan. Maka untuk mencapai ukuran kebahagiaan yang dunia ukur, dunia takar, adalah berkat dalam pandangan dunia yang ditakar umur panjang, kekayaan, kehormatan, kesehatan, reputasi yang baik. Maka itu dikejar begitu rupa dalam usaha-usaha manusia, kekuatan-kekuatan manusia. Dan semua hasil yang dikerjakan semata-mata adalah hasil daripada usaha manusia. Tetapi dalam kehidupan kita orang percaya,
Rahasia berkat apa yang kita terima sebagai orang percaya? Dan Tuhan bukan tidak memberkati kita umur panjang, kekayaan, kehormatan, kesehatan, reputasi yang baik. Karena Allah menjanjikan itu. Pasti kita terima, tetapi ada berkat rahasia yang kita terima sebagai anugerah, yaitu berkat rohani. Efesus 1 ayat 3. Efesus 1 ayat 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus, yang di dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Berkat yang terutama dan yang paling utama, kita mengerti rahasia berkat yang ada di dalam surga. Bagaimana kita bisa menerima berkat yang datangnya dari surga kalau kita tidak tinggal di dalam Kristus? Di dalam Yohanes 5 ayat yang ke-37 sampai 40 kita sudah membacanya. Bapa yang mengutus aku, Dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Kalau sumber segala berkat kita tidak pernah mengenal, tidak pernah mengerti, bahkan dikatakan suaranya dan rupanya pun kita tidak pernah mengenal, maka upaya-upaya manusia untuk mencapai kebahagiaan dengan keberhasilan semata-mata kekuatan manusia. Tetapi berkat bagi orang percaya, kita mengenal pribadinya, kita menerima sumbernya. Dan kalau kita tinggal di dalam Kristus, kita mengerti janji-janji Allah di dalam kebenaran firman-Nya. Langit dibuka, pintu surga terbuka, maka berkat-berkat yang kita terima adalah berkat penuh damai, sejahtera, sukacita, memelihara jiwa kita, hati kita, memelihara hidup kita. Dan janjinya kita terima pada saat kita terima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan kita tinggal di dalam Kristus, mengikuti jalan-jalannya, hidup dalam ketetapan-ketetapannya, dan firman-Nya tinggal dalam hidup kita, maka janjinya umur panjang, kekayaan, kehormatan, kesehatan, reputasi yang baik. Maka berkat yang kita terima ini adalah anugerah, bukan semata-mata kekuatan dan usaha kita. Ini adalah anugerah yang Bapa janjikan dinyatakan dalam hidup kita. Hidup kita dibuat berhasil di dalam Tuhan. Karena ada berkat rahasia surga, berkat rohani. Kita menerima kebenaran, menerima Kristus, Alkitab, firman tertulis. Kita terima sebagai berkat surgawi. Kita terima sebagai berkat rohani. Maka pada waktu kita berjalan menghidupi kehidupan kita sehari-hari, menjalani hidup kita di masa yang akan datang, kita memiliki pandangan yang berbeda tentang hidup berjalan bersama dengan Tuhan, tentang hidup yang mengalami penyertaan Tuhan, tentang hidup yang mengalami perlindungan Tuhan, mengenai hidup di dalam pemeliharaan Tuhan. Allah sanggup menyediakan, mencukupi apa yang kita perlu, apa yang kita butuh. Karena berkat surgawi, berkat rohani yang merupakan anugerah yang besar di dalam hidup kita adalah berkat di dalam pengenalan akan Kristus, di dalam kekuatan firman, anugerah yang kita terima. Kita dibawa datang mendekat kepada Allah. Dan saya percaya kalau kita berjalan bersama dengan Bapa, kita berjalan bersama dengan Kristus,
kita berjalan bersama dengan Allah, segala jalan-jalan hidup kita pasti berhasil. Pasti kita mengalami kekuatan, kesehatan, kasih karunia-Nya yang di dalam keterbatasan kita, ketidakmampuan kita, keterpurukan kita, Allah sanggup menyatakan kemuliaan-Nya. Allah bekerja, Allah berkarya, membawa kita datang mendekat kepada Allah di dalam situasi apapun yang kita hadapi. Kita sanggup melewatinya, kita sanggup menjalani hidup ini bersama dengan Tuhan dalam kemenangan demi kemenangan. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, percayalah, pada saat kita tinggal di dalam Kristus, maka kita menerima berkat rohani, kekuatan kuasa Allah, di mana kita datang menyembah, memuji Tuhan. Kita menerima rahasia surga di dalam kebenaran firman-Nya. Segala sesuatunya disingkapkan, rahasia-rahasia surga. Kita mengenal Bapa karena Bapa bersaksi tentang anaknya yang diutus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Mungkin dunia berpikir bahwa hidup yang dihidupinya dengan umur panjang, kekayaan, kehormatan, kesehatan, reputasi yang baik, semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, dan itu dalam kacamata manusia keberhasilan hidup. Tapi kita lihat ayat 38 dari Yohanes 5, dan firman-Nya tidak menetap di dalam dirimu. Firman-Nya tidak menetap dalam dirimu. Bukan hanya sekedar tidak menetap, tetapi ditolak. Tidak menerima kebenaran firman Tuhan nyata di dalam hidupnya. Sebab kamu tidak percaya kepada Dia yang diutusnya. Sebab kamu tidak percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Ayat 40. Namun kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup itu. Kalau kita tidak mau percaya dan firman tidak menetap dalam diri kita. Ayat 40, namun kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup itu. Kalau kita tidak mau datang mendekat kepada Allah, mendekat kepada Kristus, tidak mau datang untuk memperoleh hidup, maka kebinasaan dan kematian menjadi bagian. Karena berkat di dalam kekristenan, berkat di dalam kerohanian orang percaya adalah berkat rohani rahasia surga, dan rahasia surga disingkapkan di dalam firman Allah. Dan firman tertulis, Alkitab menyatakan, membukakan rahasia kebenaran di dalam Kristus. Jika kita datang mendekat dan mau datang kepada Kristus, tinggal di dalamnya, dan kita percaya Tuhan Yesus adalah Allah yang hidup, kita memperoleh hidup itu. Kita memperoleh hidup itu. Kematian diubah menjadi kehidupan. Manusia lama, tabiat lama, karakter kita yang gak beres, diubahkan dalam kebenaran. Firman-Nya memperbaiki kelakuan, menyatakan kebenaran, dan kita hidup di dalamnya menjadi manusia yang baru, memberikan pengharapan baru. Di dalam Kristus ada kehidupan. Di dalam Kristus ada kehidupan, memberikan pengharapan yang luar biasa lagi di tengah kondisi pandemi COVID-19. Allah sanggup menyembuhkan, Allah sanggup memulihkan keadaan yang semakin menghimpit, tantangan yang semakin sulit. Allah sanggup menghibur, Allah sanggup membukakan jalan-jalan yang baru. Janji Tuhan, karena Injil adalah kekuatan Allah, firman adalah kekuatan Allah.
Dia akan menjaga memelihara kita dari kuasa iblis dan kegelapan, tipu muslihatnya. Karena dunia dikuasai oleh kuasa jahat. Dunia dikuasai oleh iblis. Maka kekuatan surga adalah jalan satu-satunya menyelamatkan kita yang ada di dunia ini dengan segala keinginannya supaya kita selamat. Yaitu Injil adalah kekuatan Allah. Di dalam hidup kita, kita memiliki tujuan dan mengerti kehendak Bapa. Di dalam firman-Nya Allah menyatakan pribadinya. Allah menyatakan maksud dan rencananya yang mulia. Allah mengangkat kita dari yang hina, dari kegelapan Tuhan angkat di dalam terang. Dan kita mengalami kemuliaannya. Pemulihan demi pemulihan dikerjakan. Kita mengalami ketaatan di dalam kebenaran firman-Nya, dalam kasih karunia-Nya. Roh Kudus memampukan kita untuk mengerti kehendak Bapa dan kita melakukannya dalam ketaatan. Maka hidup kita memiliki tujuan yang benar, menjadi seperti Kristus, menjadi seperti Yesus. Rahasia berkat surgawi, berkat rohani dinyatakan dalam hidup kita. Hidup kita dipulihkan, diubahkan menjadi manusia yang baru, menjadi alat-alat kemuliaannya. Kita menjadi berkat. Dan kita menyatakan kemuliaan Allah di tengah dunia dalam kegelapannya. Maka kita menjadi terang Kristus, membawa kabar baik, Injil kerajaan Allah. Dan kita menerima anugerah. Di dalam Amsal 7 ayat 1, di dalam Amsal 7 ayat 1 sampai ayat yang ketiga, hai anakku, berpeganglah pada perkataanku dan simpanlah perintahku dalam hatimu. Berpeganglah pada perintahku dan engkau akan hidup. Simpanlah ajaranku seperti biji matamu. Tambatkanlah semuanya itu pada jarimu dan tulislah itu pada loh hatimu. Simpan dalam hati. Firman tertulis, firman hidup. Dinyatakan rahasia Allah. Di dalam Kristus kita datang mendekat di dalam anugerahnya, di dalam panggilannya, menerima keselamatan. Dan kita mau hidup di dalam kebenaran firman-Nya untuk memperoleh berkat janji yang Tuhan nyatakan. Maka ukuran takaran dunia, umur panjang, kekayaan, kehormatan, kesehatan, masa depan yang baik, tidaklah sama dengan ukuran orang percaya. Dalam takaran orang percaya adalah takaran surgawi yang Tuhan nyatakan di dalam hidupnya. Surga terbuka, pintu-pintu surga dibukakan dalam hidup kita. Allah hadir. Dan ini menjadi berkat yang sungguh luar biasa. Rahasia kerajaan Allah dinyatakan. Berkat damai, sejahtera, sukacita Allah. Simpan perintahku dalam hatimu. Tambatkanlah dan berpeganglah. Semuanya itu ditulis di dalam loh hatimu. Maka kita menjadi pribadi yang kuat, berkemenangan di tengah keadaan dunia yang semakin sulit. Tapi kita punya pengharapan di dalam firman-Nya. Dan di dalam Yohanes 5 ayat 41, aku tidak memerlukan hormat dari manusia. Rahasia berkat rohani, berkat surgawi. Takaran iman percaya kita, takaran kekristenan kita, takaran ukuran perkenanan, harkat martabat kita,
keberhasilan kita adalah ukuran takaran surga. Dan ayat 41, firman Tuhan menyatakan sangat jelas, aku tidak memerlukan hormat dari manusia. Di dalam Kristus kita tidak cari kebanggaan manusia, hormat manusia. Tetapi di dalam rahasia berkat rohani di dalam Kristus, tujuan hidup kita adalah menyenangkan hati Bapa. Iman percaya kita menyelamatkan kita. Kita diperkenan menjadi pribadi-pribadi yang menyukakan hati Bapa. Dunia menakar, mengukur harkat martabat dengan kebahagiaan, ukuran dunia, kekayaan, kehormatan, umur panjang, keberhasilan dalam reputasi, memiliki reputasi yang baik. Tetapi dalam ukuran rohani, rahasia surga disingkapkan, dibukakan di dalam Kristus. Kita menerima hidup dan tidak memerlukan hormat dari manusia. Tetapi tentang kamu, memang aku tahu bahwa di dalam hatimu kamu tidak mempunyai kasih akan Allah. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, pagi hari ini kita datang beribadah bersama-sama. Perhatikan dengan baik. Kita menerima berkat rohani, Allah menyelidiki hati. Langit, pintu-pintu surga dibuka. Allah memberkati kita di dalam kasih karunia-Nya. Janji-janjinya pasti digenapi. Kalau kita ada hari ini, umur panjang, kesehatan, kehormatan, kekuatan yang dari surga. Karena iman percaya kita di dalam Kristus. Tapi perhatikan baik-baik. Ayat 42, tetapi tentang kamu, memang aku tahu, inilah Allah kita, Allah yang maha tahu, Allah yang menyelidiki hati, bahwa di dalam hatimu kamu tidak mempunyai kasih akan Allah. Perhatikan baik-baik. Kekristenan kita janganlah semata-mata untuk mencari hormat dari manusia. Dan kita mengejar seperti yang dunia kejar. Kehormatan, keberhasilan dalam ukuran dunia. Tetapi Allah tahu, aku tahu bahwa di dalam hatimu kamu tidak mempunyai kasih akan Allah. Sekalipun saudara adalah orang Kristen, mari kita perhatikan dengan baik. Apa artinya pengiringan kita akan Kristus kalau di dalam hati kita tidak memiliki kasih akan Allah, tidak memiliki hormat dan takut akan Allah, dan firman-Nya menyatakan kebenarannya. Tambatkanlah di dalam hatimu, tuliskan dalam loh hatimu. Bagaimana kekristenan bisa menjadi terang, bagaimana kekristenan bisa menjadi saksi. Dan firman Tuhan menyatakan, Paulus menulis kepada jemaat di Korintus, di dalam 2 Korintus 3 ayat 2, kamu adalah surat pujian kami yang tertulis di dalam hati kami, dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Dapat dibaca oleh semua orang. Ayat 6, ialah membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru, yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis, tetapi dari roh. Sebab hukum yang tertulis mematikan, tetapi roh menghidupkan. Allah menyelidiki hati. Pelayanan dipimpin oleh roh
di mana Roh Allah bekerja di dalam hidup kita. Allah menyelidiki hati. Karena dalam hati kita akan mengalir aliran-aliran sumber hidup. Bagaimana kita bisa mengalir aliran-aliran itu, sumber hidup nyata, dan menjadi surat pujian yang tertulis, yang dapat dibaca oleh semua orang. Kalau firman-Nya tidak ada di dalam hati kita. Karena jelas di dalam ayat 38 dari Yohanes 5 ayat 38, dan firman-Nya tidak menetap di dalam dirimu sebab kamu tidak percaya kepada Dia yang diutusnya. Ayat 40, namun kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup itu. Perhatikan baik-baik. Apakah Bapak Ibu Saudara cukup jadi orang Kristen? Apakah kita cukup beribadah secara aktivitas agamawi? Setiap minggu datang beribadah, pergi pulang gereja. Apakah kita cukup hanya menjadi pelayan Tuhan di gereja? Apakah kita cukup melakukan aktivitas pelayanan, pekerjaan Tuhan dimanapun kita dapat melayani? Tetapi ada satu perkara, jika firman tertulis, firman Allah tidak menetap dalam hidup kita, tidak menetap dalam hati kita, dan Allah yang Maha Tahu menyelidiki hati manusia, kita tidak memiliki percaya akan firman Allah. Di tengah keadaan yang sulit, kita hilang percaya, menjadi lemah, menjadi goyah, menjadi bimbang, menjadi khawatir. Bagaimana hidup kita, pemenuhan hidup kita? Akhirnya kita mencari jalan-jalan apa yang dunia cari. Maka kita anak-anak Tuhan mencari hal yang sama. Dan kita mulai memilih jalan hati yang dibelokkan oleh keadaan zaman ini, dan kita mulai tersesat. Di dalam anugerah Tuhan, saya berdoa buat kita semua. Keadaan dunia semakin sulit, tapi percayalah, pagi hari ini firman yang hidup dinyatakan dalam hidup kita. Bapa bersaksi tentang pribadinya, dan mari kita membuka hati percaya Kristus nyata di dalam hidup kita. Firman-Nya bekerja dalam hidup kita, memberikan kekuatan, menyatakan rahasia surga, berkat rohani yang kita terima, kekuatan, memberikan damai sejahtera, sukacita, keteguhan iman kita, hati kita dikokohkan, dan kita boleh melangkah di dalam iman percaya kita, dan kita memperoleh kemenangan demi kemenangan. Janji firman-Nya digenapi. Kalau kita ada sampai hari ini, diberikan umur panjang, adalah anugerah. Tuhan punya maksud dan rencana yang Dia kerjakan dalam hidup kita supaya kita menjadi alatnya. Tuhan memberkati kita, memenuhi kebutuhan kita. Kekayaan yang kita terima tidak seperti yang dunia takar, dunia ukur. Karena firman-Nya menjanjikan kepada kita hari ini cukup untuk hari ini. Dan kita dipelihara dalam damai sejahtera, kehormatan. Bahkan Amsal mengajar kepada kita, nama baik lebih baik daripada kekayaan seisi dunia yang kita miliki. Dan saya percaya di dalam Kristus, jika hati kita firman-Nya tinggal, kita adalah pribadi-pribadi yang memiliki integritas, memiliki nama baik, memiliki harkat martabat. Mungkin kita nggak punya apa-apa, tapi hidup kita dapat dipercaya oleh Allah dan dipercaya oleh manusia. Dan kita melakukannya dengan hormat dan takut akan Tuhan. Kita mengerjakannya dengan setia, dengan tekun. Dan Allah hadir
memberkati hidup kita. Dan mari kita memiliki kasih akan Allah. Kita datang kepada pribadinya, Allah yang hidup, firman yang hidup, dan Bapa penuh kasih, rahmat, dan anugerahnya menyatakan di dalam hidup kita, menjaga, memelihara, melindungi, menyatakan kehendaknya, isi hatinya, dan kita boleh hidup dalam ketaatan, diselamatkan, dan kita memperoleh hidup dalam kebenaran, dan janjinya pasti digenapi. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, biarlah firman Tuhan pagi hari ini boleh meneguhkan, menguatkan. Tetap percaya, di dalam Kristus kita memperoleh hidup, memperoleh kemenangan. Jangan bimbang, jangan ragu, jangan khawatir. Sekalipun kita menghadapi situasi kondisi yang sulit, tantangan, keadaan yang menghimpit kita, tapi percayalah firman-Nya adalah firman yang hidup, karena pribadinya adalah hidup. Dan Bapa bersaksi tentang pribadinya. Di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita selalu mengalami kasih karunia-Nya, kita mengalami mujizat, kita mengalami pertolongan, kita mengalami pemenuhan setiap kebutuhan kita, kekuatan, kesehatan, kesembuhan. Dan itu kita terima di dalam anugerah Tuhan, surga terbuka dalam hidup kita. Maka perjalanan kita adalah perjalanan penuh sukacita, damai, sejahtera. Dan kita menyanyikan syukur di hadapan Tuhan, puji-pujian, pengagungan, dengan hati yang mengasihi Tuhan. Hati kita penuh dengan kasih Allah. Ibadah kita tidak munafik, pelayanan kita tidak munafik, hanya mencari keuntungan-keuntungan, hormat manusia, itu sia-sia. Tetapi kalau kita diperkenan oleh Allah, diperkenan oleh Bapa, maka berkat surgawi dalam segala kelimpahannya menjadi bagian kita. Memperoleh hidup, dan hidup di dalam segala kelimpahan. Dan janjinya pasti digenapi, kehidupan kekal menjadi bagian kita. Upah tersedia. Diberkatilah Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan di dalam kasih karunia Allah. Firman yang memerdekakan, firman yang memberkati, firman yang menyelamatkan, firman yang meneguhkan, menguatkan hati kita, dan keyakinan akan kekuatan, kuasa, otoritas, kedaulatan Allah. Kalau kita sampai hari ini, kita ada karena Allah berkenan berdaulat. Allah berotoritas dalam kekuatan kuasanya, mengangkat kita, menarik kita, memanggil kita untuk mengalami berkat surgawi. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa, mengucap syukur buat kebenaran firman Tuhan. Bapa, hamba-Mu bersyukur pagi hari ini kami ada adalah anugerah Tuhan. Bawa hidup kami untuk kami mengalami kasih Tuhan yang sungguh luar biasa. Singkapkan, berikan kami pencerahan lebih lagi, meteraikan firman-Mu dalam hati kami. Allah Roh Kudus, Engkau tolong membantu kami untuk kami dapat menghidupi kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terlebih kami boleh menerima kebenaran firman-Mu, firman yang hidup, di mana Engkau menyatakan pribadi-Mu, menyatakan rencana-Mu, dan kesaksian demi kesaksian, ya dan amin. Langit dan bumi boleh berlalu, tapi firman-Mu tinggal tetap. Dan oleh karya Roh Kudus berkarya dalam hidup kami, bentuk, ubah kami sesuai dengan rancangan Allah, kehendak Bapa, supaya kami dapat hidup di dalam kemuliaan, hidup dalam kemenangan, hidup dalam kemerdekaan, dan kami diberkati dalam kasih karunia Allah yang berlimpah-limpah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Firman-Mu adalah firman yang membebaskan, melepaskan, memerdekakan. Pagi hari ini hamba-Mu berdoa khusus buat Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Berikan hati yang benar, hati yang mau percaya menerima kebenaran firman Tuhan,
Bapa bersaksi tentang Kristus, bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Engkau lembutkan setiap hati kami untuk kami dapat menerima firman-Mu. Karena firman berkuasa, berdaulat. Firman yang sanggup mengubah, menyelamatkan. Dari manusia yang lama menjadi manusia yang baru. Dari kegelapan kepada terang. Dari kematian dan memperoleh hidup. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat firman-Mu yang menjadi bagian kami saat ini. Ini adalah anugerah. Alkitab yang menjadi bagian kami. Firman tertulis. Tapi Roh Kudus berkarya bekerja menjadi firman yang hidup dan menyelamatkan hidup kami. Saat ini juga firman yang berotoritas, penuh kuasa dan kedaulatan. Saat ini hamba-Mu bawa bangsa dan negeri kami. Kiranya firman-Mu dinyatakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kebenaran-Mu dinyatakan, firman yang hidup di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamatkan negeri kami, selamatkan bangsa ini, pulihkan, sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berdoa buat gereja-Mu, hamba-hamba-Mu. Tuhan jaga, lindungi, sertai. Bahkan para pemberita kabar baik Injil Kerajaan Allah, Tuhan jaga, lindungi. Dari setiap rancangan jahat, di mana dunia di bawah kuasa si jahat. Hamba-Mu percaya, firman yang hidup adalah firman yang memerdekakan, firman penuh kemenangan. Karena rahasia kerajaan surga, pintu surga dibuka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, yang akan menyelamatkan bangsa dan negeri yang kami kasihi. Jagai umat-Mu, kekuatan kesehatan, teguhkan iman, kokohkan kekuatan, keyakinan, iman percaya kami akan firman yang hidup, memberikan kami memiliki pandangan pencerahan bahwa keberhasilan, berkat yang kami terima bukanlah berkat yang dalam takaran ukuran dunia, tetapi kami terima Yesus Kristus yang adalah anugerah bagi kami. Bahkan maut pun tidak sanggup memisahkan kasih Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dari hidup kami. Kami percaya Tuhan, kemuliaan-Mu Kau nyatakan atas negeri dan bangsa kami yang kami kasihi. Indonesia penuh kemuliaan Tuhan. Hamba-Mu berdoa buat Bapak Presiden Joko Widodo dalam anugerah Tuhan. Tuhan sudah pilih, Tuhan tetapkan untuk memimpin negeri ini. Hikmat, kekuatan, damai, sejahtera, sukacita Allah limpahkan. Dan setiap jalan keluar yang datangnya dari Allah untuk membawa bangsa ini dalam pemulihan kesembuhan. Anugerahkan kasih karunia-Mu berlimpah-limpah. Bersama keluarga, ibu, anak-anak, cucu Tuhan berkati. Jaga, lindungi dari rancangan jahat dalam bentuk apapun. Karena anugerah-Mu yang besar atas bangsa yang kami kasihi. Bapak Wakil Presiden Ma'ruf Amin bersama keluarga Tuhan berkati. Hikmat yang dari surga, kekuatan kesehatan, Engkau nyatakan. Para menteri yang ada, pejabat yang ada, Tuhan berkati. Dalam tanggung jawab yang dikerjakan, kekuatan kesehatan, hikmat yang dari surga, untuk dapat menjalankan tanggung jawab, membawa bangsa ini menjadi bangsa yang bermartabat, bangsa yang disegani, bangsa yang berhasil, bangsa yang diberkati. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Pejabat dari pusat sampai ke daerah, Tuhan berkati. Penduduk masyarakat dari bangsa ini Tuhan berkati. Naungi, tudungi dalam kesatuan Bhinneka Tunggal Ika NKRI. Tuhan jaga sertai dalam anugerah-Mu hingga bangsa ini tetap kokoh, kuat dan teguh dalam rencana-Mu. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Kami bersyukur.
Hamba-Mu berdoa buat TNI Polri. Tuhan berkati garda terdepan dalam penanganan COVID-19. Tuhan berkati, jaga, lindungi para tim medis, rumah sakit. Tuhan berkati semua. Sembuhkan negeri ini, pulihkan negeri ini. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Dan sebentar kami selesaikan ibadah kami pagi hari ini dalam kasih karunia-Mu, anugerah-Mu yang sungguh luar biasa. Bersama umat-Mu, hamba-hamba-Mu, kami membawa korban syukur di hadapan-Mu melalui ucapan bibir pujian pengagungan. Sebab Tuhan baik bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan. Biar ini menjadi dupa yang harum dan berkenan menyenangkan hati Bapa di surga. Dan Tuhan berkenan mengasihi kami, memberkati dalam kasih karunia-Mu yang sungguh luar biasa, berlimpah-limpah. Jagai umat-Mu keluar masuk. Tuhan bungkus dengan kuasa darah Yesus, dijauhkan kecelakaan dalam bentuk apapun. Tuhan berkati dalam kehidupan rumah tangga, keluarga, usaha pekerjaan, masa depan anak-anak, pendidikan, kebutuhan mereka Tuhan cukupkan. Berkat kesembuhan, kesehatan, kekuatan, bahkan kebutuhan-kebutuhan, pulihkan perekonomian, keuangan Tuhan berkati, Tuhan menyediakan. Dalam berkat damai sejahtera sukacita Allah yang sungguh heran, ajaib dan luar biasa. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur dan curahkan berkat-Mu yang terbaik dari tempat yang maha tinggi. Berkat anugerah perlindungan dari Bapa di surga, kasih karunia yang berlimpah dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang kuat, pimpinan penghiburan daripada Allah Roh Kudus menyertai-Mu mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya menjemput-Mu di awan-awan sebagai mempelai-mempelai Kristus tanpa cacat dan kerut. Kiranya berkat yang besar ini tinggal dalam hidup-Mu, dalam rumah keluarga-Mu, dalam pelayanan-Mu. Terima dengan sukacita, penuh limpah ucapan syukur. Berkat dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Berkat dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pelaku-pelaku firman, kekasih-kekasih Tuhan, laskar-laskar Kristus. Terimalah berkat Tuhan dengan iman. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Salam. Hosana bagi Rajaku.